لن تتراجع بشهادة رجالها والنصر سيكون حليفا. Proses pencarian pengganti pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengalami percepatan signifikan di tengah lonjakan eskalasi militer dengan Israel dan Amerika Serikat. 5 sumber yang mengetahui langsung diskusi-diskusi internal menyebut bahwa komite rahasia beranggotakan 3 ulama senior yang dibentuk oleh Khamenei sendiri 2 tahun lalu, kini mengintensifkan perencanaan suksesi. Khamenei, yang kini berusia 86 tahun, dilaporkan telah mengungsi bersama keluarganya dan berada di bawah perlindungan pasukan elit Garda Revolusi Valiye Amr. Ia menerima pengarahan rutin mengenai perkembangan diskusi suksesi menurut seorang pejabat keamanan tinggi Iran. Jika Khamenei terbunuh, sistem pemerintahan akan segera menunjuk penerusnya untuk menunjukkan stabilitas dan kesinambungan, ujar salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengingat sensitivitas isu ini. Dalam diskusi internal, 2 kandidat utama muncul sebagai calon kuat pengganti Khamenei. Mojtaba Khamenei, 56 tahun, putra sang pemimpin tertinggi, dan Hasan Khomeini, 53 tahun, cucu dari pendiri Republik Islam Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Mojtaba Khamenei dikenal sebagai figur konservatif yang memiliki pandangan serupa dengan ayahnya dalam berbagai isu, mulai dari sikap keras terhadap oposisi hingga terhadap negara-negara barat. Ia tak pernah memegang jabatan resmi dalam pemerintahan Iran, namun diyakini berpengaruh kuat sebagai pengatur akses ke Khamenei. Sebaliknya, Hasan Khomeini dikenal lebih moderat dan memiliki hubungan dekat dengan faksi reformis yang mengadvokasi pelonggaran sosial politik. Meski demikian, ia tetap dihormati oleh ulama senior dan Garda Revolusi karena garis keturunannya. Sebelum fasilitas nuklir Iran dibombardir Amerika Serikat, Hasan menyatakan dalam pesan publik, "Saya sekali lagi menyatakan dengan rendah hati bahwa hamba kecil dan tidak berarti ini siap hadir dengan bangga di medan manapun yang Anda anggap perlu." 5 sumber menyebut bahwa di tengah konflik terbaru dengan Israel dan Amerika, nama Hasan Khomeini menguat karena dianggap sebagai figur yang bisa menghadirkan wajah yang lebih bisa diterima, baik secara domestik maupun internasional. Meski Mojtaba disebut sebagai pilihan kesinambungan, sejumlah pihak di internal kekuasaan menyadari bahwa penerus bergaris keturunan langsung dari Khamenei bisa memunculkan kekhawatiran rakyat Iran akan kembalinya sistem monarki yang justru ditumbangkan revolusi Islam Iran pada 1979. Bahkan Khamenei sendiri disebut beberapa kali menolak ide suksesi dari ayah ke anak. Apakah Republik Islam akan bertahan atau tidak yang jelas akan menjadi sangat berbeda karena konteks eksistensinya telah berubah secara mendasar, kata analis politik Iran berbasis di London, Hossein Rassam. Ia menilai Hasan Khomeini bisa menjadi figur transisi yang membawa perubahan pelan namun stabil. Namun begitu, Khomeini sebelumnya sempat dilarang mencalonkan diri dalam pemilu Majelis Ahli pada 2016 oleh Dewan Penjaga yang didominasi faksi garis keras. Para perancang suksesi menyadari bahwa meski memiliki daya tarik luas di dalam negeri, ia juga membawa risiko politik internal dari kelompok konservatif. Ancaman terhadap Khamenei bukan hanya berasal dari usianya yang menua, tetapi juga dari luar negeri. Donald Trump pekan lalu mengeklaim di media sosial bahwa pihaknya mengetahui lokasi persembunyian Khamenei. "Kami tahu persis di mana si pemimpin tertinggi itu bersembunyi. Dia target yang mudah," tulisnya. Situasi menjadi makin genting sejak pembunuhan pemimpin Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah oleh Israel pada September lalu, serta serangan rudal terbaru Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Jika Khamenei wafat, instalasi pemimpin baru bisa menjadi proses yang penuh tantangan. Sejumlah komandan senior Garda Revolusi telah terbunuh dalam serangan udara Israel yang dapat memperumit transisi kekuasaan mengingat militer elite itu selama ini berperan penting menjaga otoritas pemimpin tertinggi. Bisa saja muncul nama yang tidak dikenal dan hanya dijadikan boneka oleh Garda Revolusi, kata Ali Faiz dari International Crisis Group. Ia mengingatkan bahwa pemimpin baru bisa saja tidak memiliki kekuatan sekuat Khamenei.
Secara konstitusional, pemimpin tertinggi Iran dipilih oleh majelis ahli yang beranggotakan 88 ulama senior. Anggota majelis ini dipilih melalui pemilu nasional, namun hanya kandidat yang disetujui oleh Dewan Penjaga yang berpihak pada Khamenei yang bisa maju. Sumber menyebut bahwa selain Mojtaba dan Hasan, beberapa nama lain telah tersingkir dari bursa suksesi. Mantan Presiden Ebrahim Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter tahun 2024. Sedangkan tokoh senior seperti Hashemi Rafsanjani dan Mahmud Hashemi Shahrudi telah wafat sebelumnya. Ayatollah Sadegh Amoli Larijani juga disebut telah tersisih dari perhitungan. Nama lain seperti Ayatollah Ali Reza Arafi masih disebut, namun dianggap tidak sekuat dua kandidat utama. Proses suksesi ini mencerminkan sejarah Iran saat Ruhollah Khomeini wafat pada 1989. Saat itu, Khamenei yang hanya seorang ulama menengah dan mantan presiden dipilih meski awalnya diragukan banyak kalangan. Namun dalam waktu 3 dekade ia berhasil memusatkan kekuasaan dan mengandalkan garda revolusi untuk menekan lawan-lawan politiknya. Kini, siapapun yang menggantikan Ayatollah Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran akan menghadapi tantangan yang sangat kompleks dan berat. Tantangan ini tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Di dalam negeri, Iran saat ini tengah dilanda krisis ekonomi yang cukup parah. Krisis ini telah menyebabkan ketidakpuasan rakyat yang meningkat dan protes sosial yang kerap terjadi. Pemimpin baru Iran harus mampu mengatasi masalah ekonomi ini dengan kebijakan yang tepat dan efektif. Selain itu, Iran juga menghadapi tekanan dari luar negeri. Sanksi dan tekanan militer dari negara-negara barat, terutama Amerika Serikat dan Israel, telah menjadi momok bagi Iran. Pemimpin baru Iran harus mampu menghadapi tekanan ini dengan diplomasi yang cerdas dan strategi yang tepat. Dalam menghadapi tantangan ini, Iran mungkin akan mencari dukungan dari negara-negara sekutu seperti Rusia. Vladimir Putin telah menyatakan bahwa Rusia siap membantu rakyat Iran dalam situasi krisis. Dengan dukungan ini, Iran mungkin akan lebih kuat dalam menghadapi tantangan yang ada. Namun, tantangan yang dihadapi Iran tidak akan mudah diatasi. Pemimpin baru Iran harus mampu mengambil keputusan yang tepat dan efektif untuk mengatasi masalah ekonomi, politik, dan keamanan. Mereka juga harus mampu menghadapi tekanan dari luar negeri dengan diplomasi yang cerdas dan strategi yang tepat. Dalam beberapa tahun terakhir, Iran telah mengalami perubahan yang signifikan. Pemimpin baru Iran harus mampu memahami perubahan ini dan mengambil keputusan yang tepat untuk menghadapi tantangan yang ada. Dengan demikian, Iran dapat terus berkembang dan menjadi negara yang lebih stabil dan sejahtera. Pemimpin baru Iran juga harus mampu membangun kepercayaan rakyat dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Mereka harus mampu mengatasi masalah ekonomi dan politik dengan kebijakan yang tepat dan efektif. Dengan demikian, Iran dapat terus maju dan menjadi negara yang lebih baik. Dalam menghadapi tantangan ini, Iran tidak dapat melakukannya sendiri. Mereka membutuhkan dukungan dari negara-negara sekutu dan komunitas internasional. Dengan dukungan ini, Iran dapat lebih kuat dalam menghadapi tantangan yang ada dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, siapapun yang menggantikan Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran akan menghadapi tantangan yang sangat kompleks dan berat. Namun, dengan kebijakan yang tepat dan efektif, Iran dapat terus berkembang dan menjadi negara yang lebih stabil dan sejahtera. I speak a lot about the leaders of Iran. Yet at this pivotal moment, I want to address you, the people of Iran. Sekitar 600 mantan pejabat keamanan Israel, termasuk mantan kepala Mossad dan militer, mendesak Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menekan Israel agar mengakhiri perang di Gaza. Sikap mereka bertolak belakang dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang mempertimbangkan untuk memperluas konflik. Dalam sebuah surat terbuka, para mantan pejabat tersebut mengatakan bahwa mengakhiri perang adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan para sandera yang masih ditawan Hamas. Kredibilitas Anda di mata mayoritas rakyat Israel memperkuat kemampuan Anda untuk mendorong agar Perdana Menteri Netanyahu dan pemerintahannya ke arah yang benar. Mengakhiri perang, kembalikan para sandera, hentikan penderitaan.
tulis mereka. Ex-militer itu menambahkan bahwa mereka menganggap Hamas tidak lagi menjadi ancaman strategis bagi Israel. Surat itu muncul di tengah meningkatnya tekanan bagi otoritas Israel untuk mengakhiri perang, bahkan ketika Netanyahu mempertimbangkan untuk mengintensifkan serangan. Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan di Israel selama akhir pekan, setelah 2 video yang memperlihatkan para sandera kurus kering yang ditawan di Gaza dirilis. Satu video khususnya yang menggambarkan Eviatar David yang kurus kering menggali apa yang disebutnya sebagai kuburannya sendiri. Ini memicu gelombang kemarahan di seluruh Israel. We're supposed to be family together, not fighting, not killing each other. Markas besar Forum Sandera dan Keluarga Hilang merilis pernyataan yang menuduh Netanyahu mengarahkan Israel dan mereka yang diculik menuju ke kehancuran. Netanyahu mengatakan pada Senin bahwa ia akan menggelar pertemuan kabinet keamanan minggu ini untuk membahas cara menginstruksikan militer agar dapat mencapai tujuan perangnya di Gaza. Netanyahu cenderung ingin memperluas serangan dan merebut seluruh wilayah Palestina. Netanyahu ingin mencoba mendorong pembebasan para sandera melalui sebuah kemenangan militer. Dengan mengintensifkan aktivitas militer di wilayah Palestina, Netanyahu akan menyenangkan para menteri sayap kanan dalam koalisi pemerintahan Netanyahu yang secara konsisten menentang gencatan senjata. Israel sedang menjajaki gagasan operasi militer yang lebih intensif karena negosiasi gencatan senjata tampaknya telah terhenti. Amerika Serikat dan Israel telah menarik negosiator mereka dari Doha 10 hari yang lalu dan mengatakan akan menjajaki opsi alternatif untuk memulangkan para sandera. Perluasan konflik berisiko memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah buruk di Gaza. Sebuah badan kemanusiaan yang berafiliasi dengan PBB mengatakan wilayah tersebut sedang mengalami kelaparan. Sekitar 2,1 juta orang yang tinggal di sana mengalami kelaparan massal. Meskipun telah diumumkan perluasan langkah-langkah bantuan di Gaza, kelompok-kelompok kemanusiaan mengatakan Israel masih belum memberikan bantuan yang cukup ke wilayah tersebut. Israel membantah adanya kelaparan di Gaza dan menyalahkan PBB karena tidak mendistribusikan bantuan secara efisien. Setidaknya 40 warga Palestina tewas akibat tembakan dan serangan udara Israel di Gaza pada Senin, di samping 5 orang yang meninggal karena kelaparan, kata otoritas kesehatan. Setidaknya 10 dari mereka yang tewas ditembak saat mengantre makanan di luar pusat distribusi yang dikelola oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza, milik swasta Amerika Serikat. Seorang perawat di Rumah Sakit Al-Aqsa juga tewas ketika sebuah palet bantuan yang dijatuhkan dari udara jatuh menimpanya di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Seorang pria lainnya dibawa ke rumah sakit setelah sebuah peti bantuan jatuh menimpa tendanya. Hampir 61.000 orang telah terbunuh di Gaza sejak perang dimulai. Israel melancarkan perang sebagai respons atas serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Para mantan pejabat keamanan Israel juga memperingatkan agar tidak memperluas perang dengan alasan bahwa Israel telah lama mencapai tujuan militernya di Gaza. Awalnya perang ini adalah perang yang adil, perang defensif. Tetapi ketika kami mencapai semua tujuan militer, perang ini bukan lagi perang yang adil, kata Ami Ayalon, mantan kepala Badan Keamanan Shin Bet. Perang ini membawa Israel pada hilangnya rasa keamanan dan identitasnya. Sementara itu, sebuah demonstrasi juga digelar di luar kantor Perdana Menteri di Yerusalem sebagai protes terhadap rencana pemecatan Jaksa Agung Israel, Gali Baharaf Miara. Pemerintah Netanyahu telah memberikan suara untuk pemecatannya pada Senin. Meskipun Mahkamah Agung Israel menyatakan bahwa ia tidak boleh diganti sampai masa jabatannya berakhir. Pada bulan Maret, Menteri Kehakiman Israel memulai proses pemecatan Jaksa Agung. Baharaf Miara, yang ditunjuk oleh pemerintahan sebelumnya, telah berselisih dengan Netanyahu dalam sejumlah isu, termasuk dakwaannya atas tuduhan penyuapan dan penipuan. Rezim Netanyahu menuduhnya sengaja menghalangi inisiatif kebijakan pemerintah. Para menteri Israel telah mengatakan bahwa mereka akan berhenti mengundang Baharaf Miara ke sidang dengar pendapat dan rapat komite.
terlepas dari keputusan Mahkamah Agung. Langkah untuk memberhentikan Jaksa Agung telah banyak dikritik oleh partai-partai oposisi dan pemantau hak asasi manusia. Ketua Partai Demokrat, Yair Golan, menuduh pemerintah berusaha memecat Baharaf Miara untuk melindungi kepentingan politik Netanyahu. Agenda pertemuan mendatang, peningkatan keamanan bagi Netanyahu dan keluarganya serta pemecatan Jaksa Agung, kata Golan, menuduh Perdana Menteri tidak peduli dengan nyawa para sandera Israel. Pemerintah Israel di bawah pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah memutuskan untuk memberhentikan Jaksa Agung Gali Baharaf Miara karena perbedaan pandangan yang signifikan dan berkepanjangan. Keputusan ini menuai kritik keras dari partai-partai oposisi dan pemantau hak asasi manusia. Ketua Partai Demokrat, Yair Golan, menuduh pemerintah berusaha memecat Baharaf Miara untuk melindungi kepentingan politik Netanyahu. Menurut Golan, prioritas Netanyahu adalah meningkatkan keamanan bagi dirinya dan keluarganya, bukan memikirkan nasib para sandera Israel. Tuduhan ini semakin memperuncing konflik antara pemerintah dan oposisi. Mahkamah Agung Israel telah mengeluarkan perintah penangguhan untuk memblokir keputusan pemecatan Baharaf Miara hingga dilakukan peninjauan hukum. Hakim Noam Solberg menyatakan bahwa proses peninjauan harus diselesaikan paling lambat 4 September. Selama masa itu, pemerintah diwajibkan tetap bekerja sama dengan Jaksa Agung Baharaf Miara. Presiden Israel Isaac Herzog juga tidak setuju dengan keputusan pemerintah untuk memecat Jaksa Agung, menunjukkan bahwa ada dukungan terhadap Baharaf Miara dari berbagai pihak. Dengan demikian, keputusan pemerintah untuk memberhentikan Baharaf Miara masih akan terus dipantau dan diperdebatkan di berbagai level. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak secara langsung berkomentar tentang tuduhan bahwa pemerintah ingin memberhentikan Jaksa Agung Gali Baharaf Miara untuk melindungi kepentingan politiknya sendiri. Namun, Netanyahu telah menyatakan bahwa keputusan untuk memecat Baharaf Miara didasarkan pada perbedaan pandangan yang signifikan dan berkepanjangan antara dirinya dan pemerintah dengan Jaksa Agung. Netanyahu sendiri tidak ikut serta dalam pemungutan suara untuk menghindari konflik kepentingan. Sekelompok ilmuwan Iran yang terkait dengan program senjata nuklir Teheran diam-diam mengunjungi Rusia untuk mendapatkan teknologi nuklir yang secara potensial bisa diterapkan untuk kepentingan militer. Berdasarkan penelusuran dokumen-dokumen, korespondensi, dan rekam jejak perjalanan para ilmuwan. Para ilmuwan itu terdiri atas 5 anggota delegasi yang dipimpin oleh Fisikawan Nuklir Ali Kalvan, yang adalah figur senior di Organisasi Penelitian dan Inovasi Pertahanan. Kalvan dan timnya bertemu dengan para peneliti dari Rusia dan mengunjungi perusahaan-perusahaan yang khusus memproduksi teknologi sensitif. Selama kunjungan itu, para ilmuwan Iran dilaporkan mengoleksi informasi terkait tritium, sebuah isotop yang digunakan baik untuk kepentingan sipil dan militer, termasuk untuk pengembangan hulu ledak nuklir. Dalam sebuah surat sebelum kunjungan, sebuah firma Iran, Damavantech, juga meminta pasokan tritium, strontium 90 dan nikel 63 dari penyuplai di Rusia. Meski belum jelas apakah permintaan itu kemudian dikirim ke Teheran oleh pihak Rusia, ahli proliferasi kepada menilai bahwa pertemuan melibatkan SPND saja sudah bisa memicu kekhawatiran. Para delegasi Iran dilaporkan mengunjungi pusat penelitian elektronik dan nuklir Rusia yang terkait dengan Oleg Maslenikov, seorang fisikawan yang terkenal lewat hasil kerjanya atas klistrons, sebuah alat yang digunakan untuk mengakselerasi partikel dan mendiagnosis nuklir. Salah satu perusahaan yang dikunjungi delegasi Iran, Tori, diketahui memproduksi akselerator elektron dan klistrons, materi yang sama untuk digunakan dalam simulasi tes nuklir. Ahli menilai para delegasi Iran tidak mungkin bisa mengunjungi perusahaan-perusahaan Rusia itu tanpa otoritas dari pemerintah. Perjalanan para ilmuwan Iran itu memicu pertanyaan apakah Moskow, di tengah meningkatnya isolasi geopolitik, sedang memperlunak sikap oposisinya terhadap keinginan Iran memiliki senjata nuklir.
Di antara delegasi yang berkunjung ke Rusia itu adalah mereka yang sebelumnya pernah dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat lantaran terhubung dengan program nuklir dan rudal Iran. Salah satu delegasi, Rohollah Azimirat, adalah seorang ahli radiasi di Universitas Malek Ashtar, sebuah institusi yang juga disanksi oleh Uni Eropa akibat keterkaitan mereka dengan militer Iran. Delegasi lainnya, Soroush Mohtashami, berspesialisasi di bidang generator neutron, komponen kunci dari beberapa tipe dari senjata nuklir. Sejak lama Rusia menentang Iran memiliki senjata nuklir, namun analis kini menilai bahwa Moskow kini lebih bersedia membagi pengetahuan sensitif sebagai bagian dari pergeseran aliansi global. Baik pemerintah Iran dan Rusia tidak merespons upaya konfirmasi. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqai, mengatakan bahwa mereka tidak akan memasukkan kemampuan pertahanan negara tersebut dalam negosiasi apapun terkait program nuklirnya. Iran sebelumnya telah berulang kali bahwa program pengayaan uranium dalam negeri tidak bisa dinegosiasikan. Kemampuan pertahanan Iran tidak akan pernah menjadi subjek negosiasi, kata dalam konferensi pers di Teheran. Baqai mengonfirmasi bahwa saat ini tidak ada inspektur nuklir internasional yang beroperasi di Iran. Namun, dia menyebutkan bahwa kunjungan Wakil Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, Massimo Aparo, dijadwalkan akan berlangsung dalam 10 hari ke depan. Baqai menambahkan, Parlemen Iran sebelumnya telah mengesahkan undang-undang yang menangguhkan beberapa aspek keterlibatan Iran dengan IAEA. Dan langkah selanjutnya akan ditentukan setelah kunjungan Aparo. 3 negara Eropa penandatangan perjanjian nuklir tahun 2015 Inggris, Prancis, dan Jerman bertemu di Istanbul dan sepakat untuk menjaga komunikasi di tengah perundingan tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat sebelumnya dilakukan dengan mediator Oman, hingga terjadi serangan mendadak Israel terhadap Iran yang memicu perang selama 12 hari. Serangan tersebut menargetkan situs militer, nuklir, dan sipil, serta para komandan militer senior dan ilmuwan nuklir Iran. Teheran meluncurkan serangan rudal dan drone sebagai balasan, sementara Amerika mengebom 3 fasilitas nuklir Iran. Konflik tersebut akhirnya berhenti setelah kesepakatan gencatan senjata yang disponsori oleh Amerika. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyatakan bahwa upaya Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan program nuklir Teheran adalah sia-sia, menyebut gagasan untuk mengakhirinya sebagai ilusi. Pezeshkian juga bersumpah bahwa Iran akan melanjutkan pengayaan uranium sesuai dengan kerangka hukum internasional. Upaya-upaya ini didasarkan pada ilusi, kata Pezeshkian. Pezeshkian merujuk pada pernyataan para pejabat Amerika, termasuk mantan Presiden Donald Trump, yang menyatakan infrastruktur nuklir Iran telah dinetralkan. Kemampuan nuklir kami terletak pada pikiran para ilmuwan kami, bukan pada fasilitasnya, tegas Pezeshkian. Pezeshkian turut menegaskan kembali posisi lama Iran bahwa negaranya tidak berniat untuk memiliki senjata nuklir dengan alasan komitmen politik, agama, dan strategis. Kami dengan tegas menolak kepemilikan senjata nuklir. Ini adalah posisi kami secara politik, agama, kemanusiaan, dan strategis, ujarnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pernah mengatakan dia mempertimbangkan untuk mengebom kembali Iran. Trump mengatakan, Amerika Serikat tak akan ragu menyerang Iran jika kembali memperkaya uranium ke level bom atom. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan serangan Amerika tidak mengakibatkan kerusakan signifikan di Iran. Menurut Khamenei, Amerika membesar-besarkan dampak kerusakan fasilitas nuklir Iran. Trump sehari kemudian dan mengulang kembali klaimnya bahwa fasilitas nuklir Iran dalam kondisi hancur total usai dibom Amerika Serikat. Ia pun mengeklaim tahu secara pasti di mana tempat Ayatollah Khamenei selama ini berlindung dan telah mencegah Israel dan militer Amerika membunuhnya.
Trump nampak kesal dengan pidato Khamenei. IP pemerintah Iran merespons pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengklaim bahwa infrastruktur nuklir Iran telah dinetralkan. Presiden terpilih Iran, Pezeshkian, menegaskan bahwa kemampuan nuklir Iran tidak bergantung pada fasilitas fisik, melainkan pada kemampuan para ilmuwan Iran. Kemampuan nuklir kami terletak pada pikiran para ilmuwan kami, bukan pada fasilitasnya, tegas Pezeshkian. Pezeshkian juga menegaskan kembali posisi Iran yang menolak memiliki senjata nuklir karena komitmen politik, agama, dan strategis.